Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi pada acara pembelajaran berikutnya. Seperti kemarin kita sudah membahas beberapa langkah tentang dasar negara. Jadi kita tahu bahwa berdirinya sebuah negara itu tidak terpaku pada suatu fondasi. Apabila sebuah negara tidak memiliki fondasi, maka sebuah negara itu akan rapuh. Karena itulah para pendiri bangsa ini berusaha mencari kira-kira untuk kemerdekaan bangsa ini, berdirinya negara Indonesia ini, fondasi yang cocok. Maka beberapa tokoh seperti yang sudah kita tahu bersama di depan kemarin mencoba merumuskan dasar-dasar filosofi yang pas dan baik dan cocok untuk bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia berdiri di fondasi yang kokoh. Karena sebuah dasar itu kalau tidak kokoh akan menyebabkan sebuah negara akan rapuh. Untuk mendapatkan satu gambaran yang lebih baik, para tokoh ini mulai bersidang dari sidang awal sampai akhir. Seperti kemarin terakhir, kalau tidak salah, kita melihat satu bahasa yang disampaikan oleh Mr. Supomo tentang sebuah dasar negara yang kita tahu bersama bahwa sebuah negara itu masing-masing mempunyai filosofi atau pandangan atau nilai-nilai luhur yang dipegang, sehingga tanpa suatu filosofi dan nilai-nilai luhur, sebuah negara akan kehilangan identitas. Seperti kita lihat berikut ini, filosofi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, bahwa beliau mengatakan dasar negara itu adalah filosofi Groundslek, sehingga beliau mengajukan 3 usulan dasar negara: Pancasila, Trisila, atau Ekasila. Sehingga Soekarno menetapkan bahwa yang menjadi filosofi bangsa Indonesia di kemudian hari itu sebagai berikut: 1. Kebangsaan atau yang kita kenal dengan nasionalisme. 2. Kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Musyawarah mufakat yang kita pahami sebagai sebuah bentuk demokrasi. 4 itu adalah kesejahteraan rakyat. 5 adalah ketuhanan yang berbudayaan. Selanjutnya, Insinyur Soekarno juga menyampaikan gagasan-gagasan baru seperti misalnya nasionalisme, kedua sosio-demokrasi, dan sosio-ketuhanan, Ekasila, dan gotong royong. Ide asli orang Indonesia menurut beliau. Setelah pidato Soekarno sidang pertama, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang yang bertugas menggolongkan usulan tulisan yang ada. Nah, inilah
tokoh karismatik bangsa Indonesia yang merupakan pelopor berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dunia internasional pun sangat kagum dengan kepiawaian beliau. Beliaulah tokoh bangsa yang karismatik, sehingga nama beliau diabadikan di mana-mana. Bahkan kalau saya tidak salah, di Rusia dan Turki ada yang namanya Jalan Soekarno. Nah, ini menandakan bahwa beliau ini adalah tokoh bangsa yang sangat karismatik, sehingga orang mengenal Indonesia itu lewat ketokohan beliau. Nah, setelah panitia kecil bekerja, diperoleh usulan-usulan yang banyak. Usulan terbanyak agar Indonesia merdeka selekasnya punya pedoman, punya pegangan atau punya dasar fondasi yang kuat. Namun, samping itu dalam sidang-sidang ada perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dan negara. Dalam hal ini memang ada yang mengatakan agama dengan negara mungkin harus dibedakan, seperti Amerika. Kita tahu bersama bahwa Amerika itu tidak mencantumkan agama dalam kebijakan dalam menjalani pemerintahan, karena agama itu diurus oleh umat sendiri. Beda dengan kita bangsa Indonesia, agama itu kita harapkan bisa menjadikan bangsa ini bangsa yang lebih baik dan bernilai sopan santun atas dasar bimbingan nilai-nilai agama. Oleh karenanya, Pancasila yang kita jadikan dasar negara ini tidak mungkin kita lepaskan daripada nilai-nilai agama. Sehingga dalam sidang-sidang tersebut terbagilah beberapa golongan. Ada golongan yang berhaluan agama, ada yang berhaluan nasionalisme atau nasionalis, yang lebih identiknya itu bahkan kalau tidak salah ya, ada azan komunisnya pada saat itu. Sehingga kita ketahui ketiga golongan ini bersidang dalam satu wadah untuk menentukan usulan-usulan dasar sebuah negara bagi kita bangsa Indonesia. Karena ada perbedaan pendapat yang harus diselesaikan, maka dibentuklah komite kecil lagi yang mewakili kedua golongan. Komite ini dikenal dengan panitia 9 yang keanggotaannya nanti dapat kita lihat di tabel-tabel berikut. Selanjutnya tanggal 22 Juni 45 Komite 9 berhasil mencapai kesepakatan dalam rancangan preambul atau pembukaan seluruh hukum dasar yang kita kenal dengan istilah Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu lahir pada tanggal 22 Juni 1945 ya. Piagam Jakarta adalah cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang 45. Hanya ada perbedaan. Di dalamnya terdapat rumusan yang sudah kita anggap bagus, tapi perlu penyempurnaan tersebut. Ingat, di dalam Piagam Jakarta itu masih tertulis Pancasila yang sudah dibentuk. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam dan sebaliknya itu demi kehidupan bangsa dan negara. Maka ada usulan agar ketujuh kata di sila pertama itu dihilangkan karena terkesan seperti menjurus kepada satu golongan. Akhirnya karena kita ini nasionalisme,
dari Sabang sampai Merauke, ya maka tidak etis rasanya kalau kita menuju kepada suatu paham keagamaan. Dan demikian, maka upaya itu pun disetujui dengan menghapus kata itu, yaitu ketuhanan dengan syariat. Maksud saya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi murid-murid yang inilah yang menjadi keberatan saudara kita di Jawa Timur yang notabene mereka beragama lain, Islam. Itulah menunjukkan kebesaran sebuah bangsa yang dimiliki oleh tokoh bangsa ini, walaupun jurusan mereka sempat sudah hina, tapi masih bisa dirubah demi persatuan bangsa. Kita sangat bagus sekali. Nah, inilah bentuk sebuah piagam yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang kita sebagai generasi penerus harus mengetahui semua ini, sehingga kita tidak buta akan sejarah bangsa kita sendiri, dimana bangsa ini berdiri atas dasar usaha, perjuangan, dan jerih para pendahulu kita yang wajib kita hargai, yang mereka diantaranya hampir semuanya sudah menjadi syuhada bangsa atau pahlawan bangsa. Kita sangat bersyukur memiliki orang-orang besar seperti mereka yang sangat berjasa pada bangsa, sehingga melahirkan karya yang besar bagi bangsa Indonesia, terutama Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, mari kita lihat kelanjutan sejarah bagaimana panjangnya perjalanan untuk mewujudkan sebuah cita-cita, ideologi atau dasar fondasi bangsa, sehingga sidang BPUPKI dilanjutkan pada 10 Juli 45. Pada sidang kedua disampaikan hasil musyawarah antara golongan Islam dan golongan nasionalis tentang rancangan mukadimah atau hukum dasar di dalam nomor 5 Sila Pancasila versi Piagam Jakarta. Seluruh anggota sidang dapat menerima kesepakatan tersebut sehingga masa dasar negara dianggap telah selesai. Nah, dalam sidang kedua BPI membicarakan masalah lain, yaitu tentang perangkat-perangkat sebuah negara yang tidak mungkin bisa kita hilangkan begitu saja atau kita lupakan, tentang wilayah negara, bentuk negara, dan persiapan panitia perancang undang-undang dasar, maksud saya, panitia keuangan, ekonomi, dan panitia pembela tanah air. Maka semua ini adalah bagian-bagian daripada perangkat negara yang harus kita miliki. Selanjutnya, setelah BPUPKI menyelesaikan sidang pertama keduanya, untuk selanjutnya mengarah kepada upaya yang lebih tegas lagi, sehingga benar-benar mencapai keputusan dan menghasilkan sebuah karya bangsa berupa sebuah negara yang berdaulat. Dari BPKI yang tadi keanggotaannya sekian banyak, diantaranya datang ada wakil-wakil dari negara penjajah saat itu. Maka untuk supaya karya bangsa ini tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang mungkin bisa merusak sejarah itu sendiri, maka BPUPKI diganti menjadi BPKI. Jadi tugas BPKI adalah langsung memikirkan tentang kemerdekaan, tentang kedaulatan negara. Maka untuk bisa berdaulat negara Indonesia itu, maka dibentuklah sebuah institusi di mana Vietnam, yang makanya Soekarno berangkat ke sana untuk mengusulkan membentuk
panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang sudah nyata cita-cita tujuannya itu membentuk negara. Dan diketuai oleh Sultan sendiri. Wakil Ketua Komisi Kata, anggotanya Dr. Radiman Widodiningrat. Tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia serta statusnya tergantung pada Indonesia sendiri. Jadi kemerdekaan ini sebetulnya memang atas daripada para tokoh bangsa Indonesia dan pemberian terhadap dari bangsa lain. Nah, setelah Insinyur Soekarno selesai menghadap petinggi Jepang yang ada di Burma saat itu kembali ke tanah air, Insinyur Soekarno menambah anggota PKI menjadi 20 orang sebagai perwakilan dalam komite pembentukan negara. Jadi di PKI atau komite pembentukan negara belum sempat bersidang sampai di proklamirnya kemerdekaan Indonesia, barulah sidang PKI dilaksanakan mulai 8 Agustus 1945. Next. Demikianlah mungkin sejarah singkat perumusan Pancasila mulai dari awal sampai berakhir dan melahirkan nanti ke depan kita tahu melahirkan sebuah karya lagi yaitu kita teks proklamasi. Demikian sampai di sini materi ini, minggu depan kita lanjut lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan sehubungan dengan materi yang sudah disampaikan. Terima kasih.